Alhamdulillah, Ibu senang ya mendengarnya. Ini Ufi dari mana? Dari kelas? Iya, Bu, dari kelas habis belajar bahasa Indonesia. Gimana pelajarannya? Aman? Kalau untuk pelajaran aman sih, Bu. Cuman tadi ada beberapa yang nggak paham, jadi agak pusing. Nah, sebelumnya Ufi, Ibu mau tanya nih, maksud kedatangan Ufi ke sini ada apa ya? Saya merasa agak gundah gulana dan pusing gitu, Bu. Saya merasa ada yang mengganggu saya. Oke. Nah, sebelum itu Ibu mau mengucapkan dulu ya terima kasih kepada Ufi karena sudah bersedia hadir di ruang BK ini. Dan sebelum kita lebih jauh, Ibu akan membahas dulu kontrak kegiatan konseling kita karena kita akan melaksanakan konseling individual. Jadi di sini Ufi bebas mengungkapkan apa saja permasalahan yang sedang Ufi rasakan. Ufi bebas mengungkapkannya tanpa perlu disembunyikan. Nah, di sini juga Ibu akan berjanji bahwa permasalahan yang Ufi ungkapkan kepada Ibu akan Ibu jaga rahasiaannya, tidak akan bocor kemanapun. Bisa dicoba Ufi? Iya, Bu, bisa dicoba. Ya, insya Allah bisa ya. Kita coba pelan-pelan. Nah, Ufi tadi kan ada mengatakan nih bahwa perasaan Ufi sekarang ini sedang gundah gulana ya. Boleh diceritakan di dalam kenapa Ufi seperti ini? Jadi gini, Bu, saya punya teman namanya Kakak, Bu. Tapi semenjak kami satu kelompok di salah satu mata pelajaran, teman saya ini berubah, Bu. Dia kayak menjauh gitu dari saya, Bu. Kayaknya dia kesal atau marah gitu sama saya, Bu. Nah, jadi Ufi ngerasa bahwa teman Ufi sekarang ini ngejauhin Ufi ya, marah dan sebagainya karena pernah sekelompok seperti itu ya. Boleh anak Ibu ceritakan lebih detail lagi nih, kenapa teman Ufi tadi tiba-tiba marah sama Ufi ketika sekelompok dengan Ufi? Sebenarnya itu kan, Bu, kami belum pernah sekelompok berdua, barulah pertama kali ini, Bu. Jadi satu kelompok itu kan berdua, jadi sama dia, Bu. Nah, tapi ternyata teman Ufi ini anaknya cerita aja sama tugas, Bu. Ufi capek ngerjain semuanya sendiri, Bu. Dia nggak ada membantu sama sekali. Nah, Ufi kan capek juga kan, Bu, ngerjain semuanya. Jadi dia pun pernah Ufi ajak untuk ngerjain tugas bareng, membantu Ufi. Dia malah marah, malah nggak suka, Bu. Jadi Ufi bingung harus seperti apa, Bu. Ya, Ibu paham ya. Ibu merasakan apa yang anak Ibu rasakan. Sekarang ini saya benar-benar takut, Bu. Saya takut. Ibu kurang mengerti ya tentang perasaan takut Ufi. Coba Ufi jelaskan maksud dari ketakutan Ufi itu seperti apa? Ufi takut nanti kami nggak seperti dulu lagi. Terus Ufi juga takut nanti kami canggung. Selain itu nanti Ufi takut juga dia mengalami teman-teman yang lain yang nggak suka sama Ufi. Lalu Ufi nggak punya teman dong, Bu. Itu yang paling Ufi khawatirkan, Bu. tampaknya semua yang Ufi ungkapkan kepada Ibu merupakan gambaran dari perasaan ketakutan Ufi ya. Karena Ufi sangat takut kehilangan teman. Nah, sebelumnya ingin tanya nih, kalau boleh tahu, sudah sejak kapan teman Ufi yang satu ini menjauhi Ufi? Kurang lebih dari 2 minggu yang lalu, Bu. Kalau untuk teman-teman yang lain, apakah ada tanda-tanda juga akan menjauhi anak Ibu? Nggak ada, Bu. Berarti hanya kekhawatiran anak Ibu aja ya, pikiran yang berlebihan, pikiran yang negatif, sehingga menyebabkan Ufi ini memiliki ketakutan yang berlebihan. Seperti itu, ya, Bu. Oke, Ufi, jadi di sini Ibu mau menyimpulkan sementara terlebih dahulu ya tentang permasalahan anak Ibu. Jadi, Ufi ini tadi bercerita bahwa Ufi sedang mengalami masalah dengan salah satu teman. Dia itu marah atau kesal pada Ufi karena sudah diingatkan tentang tugas kelompok. Nah, akibat dari dia marah itu, sekarang Ufi jadi khawatir, jadi
disebabkan karena pikiran-pikiran yang negatif. Bu, boleh minta saran tentang masalah ini? Oke, karena anak ibu bertanya ya, jadi di sini ibu akan memberikan sedikit saran kepada Ufi supaya Ufi bisa keluar dari masalah-masalah yang sedang Ufi hadapi. Yang pertama, ibu ingin Ufi ini bisa menyelesaikan masalahnya terlebih dahulu kepada teman Ufi yang pertama tadi. Mungkin dia sekarang marah, kesal sama Ufi, tapi Ufi tidak boleh melakukan hal yang sama kepada dia. Ufi harus bisa membujuknya, mendekatinya lagi gitu supaya dia tidak marah lagi kepada Ufi. Nah, setelah itu baru Ufi bisa menasehatinya nih bahwa tugas kelompok itu sebenarnya penting dikerjakan bersama-sama gitu. Tugas ini seharusnya ini bisa mempererat kalian, memperdekat kalian, bukan malah menjauhkan. Nah, yang kedua, saran dari ibu, Ufi ini harus bisa menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang tidak baik yang muncul di pikiran Ufi. Padahal itu belum tentu terjadi gitu kan. Nah, pikiran negatif ini bisa mengganggu Ufi. Jadi kita harus selalu berpikiran yang positif. Seperti itu ya Bu. Terima kasih ya Bu atas sarannya. Iya, sama-sama nak. Nah, setelah apa yang kita bahas sebelumnya, sekarang ibu mau dengar nih apa rencana Ufi ke depannya yang akan Ufi lakukan. Mungkin rencana ke depannya Ufi akan coba memperbaiki hubungan Ufi, kemudian Ufi coba untuk membujuknya sama menasihatinya Bu. Berusaha untuk menasihatinya. Iya, bagus sekali ya Ufi. Nah, proses konseling kita hampir berakhir nih Ufi. Jadi, ibu ingin mendengar nih kesimpulan dari proses konseling kita hari ini yang Ufi dapat. Kesimpulan yang bisa saya ambil Bu, saya akan mencoba membujuk, menasehati, mendekati teman saya kembali. Selain itu seharusnya kami dalam kerja kelompok ini semakin dekat, bukan malah semakin menjauh. Seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Ufi. Terima kasih ya Ufi.